Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Syahrul Gufron Alhamdan dengan NPN 2315061063. Jadi di sini saya akan melakukan sebuah percobaan yang mana ini tugas minggu lalu mengenai network layer. Jadi di sini sudah ada beberapa komponen mulai dari switch. Di sini ada dua switch, dua router, dua server, serta 10 komputer. Jadi masing-masingnya ini 10 komputer itu dihubungkan ke satu switch. Jadi ada 55 kebagi menjadi dua di sini. Ah, jadi tujuannya ini di sini kita akan menambahkan IP pada tiap-tiap switch komputer sama router ini. Lalu hasil-akhirnya nanti kita bisa membuat komputer ini diisi IP secara dynamic dan statik. Jadi ada tiga dinamis serta tiga statik. Nah, jadi untuk langkah awalnya itu di sini kita bisa mulai dari menghubungkan seluruh komponennya menggunakan kabel. Nah, jadi untuk kabel yang pertama digunakan ini kita menggunakan copper straight rope atau kabel yang biasanya digunakan untuk menghubungkan switch ke router, server ke PC ataupun PC ke router. Jadi kita langsung aja kita di sini kita. Nah, selanjutnya untuk menghubungkan router ke router itu kita bisa menggunakan copper crossover. Jadi untuk cover crossover ini biasanya digunakan untuk menghubungkan komponen sejenis, misal router dengan router, komputer dengan komputer, ataupun server dengan server. Nah, di sini untuk mempercepatnya kita bisa menggunakan automatic kabel. Jadi di sini kita bisa langsung saja mencolokkannya secara otomatis. Nah, jadi kalau kita udah hubungkan satu sama lain semua seperti ini, di sini bisa kita lihat. Tadi kan di sini masih merah semua. Terus kalau kita tunggu di sini udah hijau atau sudah saling terkonek atau sudah aktif untuk seluruh kabelnya udah saling terhubung. Nah, ini juga udah mau terhubung. Sedangkan yang di bagian router ini dia masih merah atau belum terkonek atau masih belum aktif. Nah, jadi tugas pertama kita di sini kita akan mengaktifkan untuk routernya terlebih dahulu, kabel-kabel yang di routernya. Nah, kita bisa masuk pertama itu ke router satu. Nah, terus kita masuk ke bagian CLI. Nah, untuk bagian CLI ini kita bisa menggunakan komen-komen. Nah, untuk komen pertama itu kita bisa menggunakan enable. Terus kita ke configure terminal. Nah, setelah itu kita interface. Nah, setelah itu kita bisa menggunakan, nah jadi kita tadi kan mulai dari router, terus kita masuk menggunakan command enable, terus kita konfigurasi terminal untuk masuk ke bagian configuration atau config. Terus, nah di sini kita bisa menggunakan interface Gigabit Ethernet
0/0 yang dimana di sini kita masuk ke game internet untuk mengaktifkannya menggunakan komen no shutdown. Nah, sini bisa enter langsung. Nah, kalau udah kayak gini, kita bisa exit, lalu kita masuk lagi ke interface. Nah, titik satu, mana shutdown. Nah, kalau udah kayak gini kita udah bisa keluar. Nah, di sini udah kelihatan kalau eh, tadinya yang awalnya merah, sini udah hijau atau sudah saling terhubung, saling connect dan sudah aktif. Selanjutnya kita lanjut ke router yang kedua. Sama kayak tadi komennya kita bisa langsungnya masuk ke CLI. Kita enable dulu. Terus gunakan configure terminal. Lalu kita masuk ke interface. Sama kayak tadi, no shutdown untuk mengaktifkannya. Udah, kalau udah kita exit, lanjut ke no shutdown. Nah, kalau kayak udah kayak ini kita bisa lihat langsung. Nah, di sini semuanya yang awalnya tadi masih ada yang merah, ini kita lihat udah terhubung semua, sudah hijau. Nah, untuk langkah selanjutnya di sini kita bisa langsung mulai ke bagaimana caranya untuk menambahkan IP. Nah, pertama kita masuk dulu ke router pertama, ke router tadi, terus kita masuk ke teks dulu sih, terus hmm, biar lebih enak, lebih awal kita ulang aja lagi dari kita masuk lagi ke configure terminal. Nah, terus kita masuk lagi ke interface HP Ethernet. Nah, nah, di sini kita bisa menambahkan IP-nya itu dengan menggunakan komen IP address, terus masukkan IP yang sudah diberikan atau sudah ditentukan kemarin. Yang pertama itu ada 192.168 titik 10 titik 1 terus 255 255 255 0. Kalau udah kayak gini kita langsung exit. Selanjutnya kita masuk lagi ke interfacing yang 01. Untuk IP address-nya itu kita masukkan beda sama yang ini ya. Yaitu ada 209.165 200.225. Oh, belum selesai. 225 terus 255 255 255 252 252 9 165 200 200. Nah, kalau udah kayak gini
kita bisa exit lagi. Nah, selanjutnya bisa kita cek di sini. Nah, untuk IP yang sudah kita masukkan tadi bisa kita cek di bagian gigabyte internet 0,0 strip garis miring 0 sama yang di gigabyte ethernet 0,0 garis miring 1. Nah, kalau udah kayak gini kita lakuin juga ke bagian router kedua tadi. Sampai tadi kita exit aja dulu mulai dari awal. Nah, di sini interface gigabit internet 0/0. Untuk yang ini itu IP-nya itu 209 terus 209 titik 165 titik 200 titik 226 terus 255 252. Selanjutnya kita exit lagi, kita masukin lagi ke yang interface gigabit 0 garis miring 1. Untuk IP address-nya itu kita masukin 10.1.2.1 2.1 terus 255 255 titik 255 titik 255 titik 0. Nah, kalau udah kayak gini, kita cek lagi. Kalau udah kita enter, nah kita bisa ngecek lagi di bagian gigabyte Ethernetnya. Nah, di sini udah pas, sini udah pas. Nah, kalau udah kayak gini, tadi kan kita udah masukin IP-nya ke masing-masing di router 1 maupun router 2. Selanjutnya, di sini kita bisa langsung aja masuk ke bagian server. Di sini kita harus menambahkan IP pada masing-masing switch lewat server ini sampai kita ke bagian config. Nah, di sini kita gunakan IP yang kita gunakan di router 1 tadi yang di Gigabit Ethernet 0/0. Nah, yaitu tadi ada 192.168.10.1 untuk DNS servernya tadi 255.255.255.0. Nah, kalau udah kayak gini kita masuk ke. Nah, di sini kita masukin juga IP. Jadi untuk IP di bagian server ini kita itu tetap harus mengikuti IP yang ada di router tadi untuk 3 digit pertamanya itu jadi 192 di 168 titik 10 terus ini misal titik 4 untuk 11 masnya itu langsung. Nah, terus kita masuk ke bagian service terus DHCP. Nah, jadi untuk bagian DHCP-nya ini kita juga masukkan default gateway. Jadi untuk DHCP sendiri ini DHCP ini merupakan singkatan dari eh, Dynamic Host Dynamic Host Configuration Protocol. Jadi di sini kita ingin membuat server ini bisa menggunakan dynamic untuk bagian menambahkan IP pada komputernya nanti. Jadi untuk
VLAN dynamicnya itu kita bisa setel di sini untuk default gateway-nya. Kita masih pakai yang tadi 2192.168.10.1 dan server itu tadi 255.255.255.0. Jadi untuk di sini itu ada start IP address. Jadi untuk IP address-nya itu akan dimulai dari perhitungan itu dari nol. Nah, untuk ini kita biarkan saja. Terus di sini ada maximum number of user. Nah, di sini kita bikin 100 saja. Habis itu kita langsung save. Hmm. Kalau udah ke save kayak gini, kita langsung aja lanjut ke server yang kedua. Nah, jadi untuk yang server keduanya ini sama, kita mulai aja di config, terus nah di sini kita masukkan lagi IP yang di router tadi yang kedua. Di sini ada 10.1.2.1 dan hasilnya 255.255.55.0. Selanjutnya di sini kita masukin lagi 10.1.2.3. Sini kita masukkan aja seperti itu. Nah, untuk di sini tadi 255.255.0. Nah, kalau udah kayak gini, kita seperti di server pertama tadi, kita masuk ke service, terus kita klik bagian DHCP. Di sini kita on kan terlebih dahulu. Nah, di sini kita masukkan IP-nya lagi 10.1.2.1. DNS servernya masih sama 255.255.255.0. Nah, untuk start IP address-nya di sini kita ubah aja ke 100. Jadi nanti bakal dimulai dari 100. Terus untuk maksimum numbernya itu kita batasi saja ke 100. Nah, kalau udah kayak gini kita langsung aja kita save. Nah, untuk langkah selanjutnya itu kita langsung masuk ke PC. Terus kita bisa atur di situ mau memilih untuk menggunakan dynamic maupun static. Jadi untuk di sini kita akan mengubah 3 dynamic dan 2 static. Nah, kita langsung aja coba ke bagian yang komputer yang PC 6. Di sini kita ubah aja ke DHCP atau dynamic. Nah, kalau udah kita ubah di sini dia akan mendapatkan di sini. Nah, jadi di sini dia akan mendapatkan IP yang tadi kita setel di server. Yang dimana nanti dia akan langsung mendapatkan IP yaitu ada 10.1.2.100 karena tadi kita mulai dari 100. Jadi untuk sekilasnya itu untuk yang membedakan dari DHCP dan static itu kalau dynamic itu dia itu akan langsung otomatis IP-nya akan ada terisi. Nah, untuk statik itu kita perlu kita masukkan atau kita inputkan sendiri, namun tidak bisa sembarang juga karena IP-nya tadi kan udah kita setel untuk aturan-aturan mulai dari berapa, terus harus apa IP-nya tuh. Nah, lanjut kita ke PC yang ke-7. Ini masih sama kita DHCP. Nah, ini dia akan jadi 101. Ini juga. Nah, kita lihat 102. Selanjutnya kita langsung ke PC 9. Untuk PC 9 ini kita aturnya itu ke static. Jadi di sini untuk static itu kita langsung menginputkan IP-nya secara manual. 10.1.2 titik misal titik 8 255 255 255 0. Selanjutnya di sini juga kita masukkan secara manual, secara statik. Di sini misal 10.1.2 lagi. 255, 255, 255, 0. Nah,
Nah, kalau udah di bagian server kedua atau kita masukkan ke PC 6 sampai 10, nah di sini kita lanjut ke PC yang pertama. Untuk PC pertama ini tadi kita juga masukin 3 dinamis sama 2 yang statis. Kita masuk sini di ACP, kita ubah ke dinamis. Nah, nanti jadi dia akan menghasilkan outputnya itu kayaknya ada yang miss di sini. Oh, ternyata di bagian DHCP-nya ini kita lupa mengaktifkan DHCP-nya. Jadi tadi yang keluar IP-nya itu kan nggak jelas kan, nggak sesuai dengan yang kita masukin di default gateway-nya. Nah, jadi kita coba lagi, ini udah kita aktifkan, kita save. Nah, tadi di PC satunya, nah ini pas kita aktifkan lagi DHCP-nya, nah dia akan keluar IP-nya itu sesuai dengan DHCP yang udah kita setel di server pertama tadi. Jadi di sini ada 192.168.10.2. Nah, jadi akan sesuai dengan setelan kita tadi. Nah, lanjut aja ke sini kita langsung ke PC yang kedua. Ini kita ubah coba. Nah, di sini dia menghasilkan akhiran 3. Lanjut di sini ubah lagi DHCP. Nah, di sini dia langsung ke 5 karena tadi yang 4 tadi kan kita udah pakai yang waktu di server pertama tadi. Nah, untuk di sini kita masukkan secara manual ya. 192.168.10 titik misal kita bikin titik 6 berarti ya. Nah, terus di sini 192.168.10.10. Nah, jadi karena udah semua PC kita masukkan atau kita inputkan IP-nya menggunakan dynamic maupun statis. Nah, jadi selanjutnya di sini kita bisa menggunakan komen seperti di modul, itu bisa menggunakan show IP route. Nah, jadi di sini kita bisa melihat uh, IP dari awal yang kita masukin tadi. Yang dimana di sini ada IP yang udah directly connect ke Gigabyte Ethernet 0,0 terus juga di sini ada yang udah connect ke Gigabyte Ethernet 0/1. Nah, jadi ini udah tampilan udah seperti di modul. Bisa kita lihat di sini ada IP-IP-nya, di sini ada local connect status dan lain-lainnya. Mungkin langsung aja kita keluar. Nah, karena mungkin cukup batas sini saja penjelasan atau em, bagaimana cara mulai dari awal tadi ya menghubungkan kabel terlebih dahulu. Jadi di sini saya akan merekap secara singkat. Jadi di sini pajak yang sudah saya dapatkan, yang pertama itu saya bisa menjadi lebih tahu bagaimana mulai dari awal tadi cara menghubungkan kabel-kabelnya, yang dimana kita bisa menggunakan copper strike probe untuk menghubungkan antara PC ke switch atau router ke switch atau router ke PC. Selanjutnya untuk kita bisa menggunakan eh, copper cross, yang dimana copper crossover ini bisa digunakan untuk ke sesama PC ke PC atau switch ke switch atau router ke router. Nah, jadi di sini tadi kita udah mulai dari awal eh, dari yang semuanya hijau, terus kita harus mengaktifkan terlebih dahulu di routernya menggunakan eh, komen di CLI menggunakan no shutdown, terus kita menambahkan IP di router satu router 2 sama di servernya, terus kita bisa menginputkan secara langsung menggunakan dua cara tadi. Yang pertama adalah dynamic. Dynamic ini kita bisa langsung secara otomatis IP-nya langsung secara otomatis akan
diberikan atau langsung ditampilkan. Untuk status itu kita perlu mengirimkan terlebih dahulu IP, namun harus sesuai juga dengan IP yang sudah kita setel tadi di server di bagian server tadi ya. Nah, mungkin itu saja penjelasan saya kali ini. Saya tutup, lebih dan kurang mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.